Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi hari Minggu 30 Maret 2025 dengan tema tetap dalam kasih karunia. Firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat 27. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai ayat 27. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari satukan hati kita berdoa. Hati kami sungguh limpah dengan ucapan syukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagah dan hebat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau tuntun setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Daud merampas Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa, pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ia melihat dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat molek. Daud mengirim orang untuk mencari tahu tentang perempuan itu. Lalu kata orang itu, "Bukankah dia Batsheba, binti Eliam, istri Uria orang Het?" Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya dan Daud meniduri dia. Adapun perempuan itu baru membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu perempuan itu mengandung dan mengirim orang memberitahukan pesannya kepada Daud. "Aku mengandung." Daud kemudian mengutus orang kepada Yoab dengan pesan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, menghadap aku." Yoab pun menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, Daud bertanya tentang keadaan Yoab dan tentaranya serta situasi perang. Kemudian Daud berkata kepada Uria, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Uria keluar dari istana dan hadiah raja pun menyusul. Tetapi Uria membaringkan diri di dekat pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Lalu diberitahukanlah kepada Daud begini, "Uria tidak pulang ke rumahnya." Kemudian kata Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru kembali dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pulang ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda tinggal dalam pondok-pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Bagaimana mungkin aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Uria pun tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengannya. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, Uria keluar untuk tidur di tempat pembaringannya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pulang ke rumahnya. Pagi harinya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan Uria. Dalam surat itu, ia menulis demikian, "Tempatkan Uria
di garis depan dalam pertempuran paling sengit, kemudian mundurlah menjauhinya, supaya ia mati terbunuh. Pada waktu mengepung kota Raba, Yoab menugaskan Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar memerangi Yoab, gugurlah beberapa tentara dari antara anak buah Daud, dan Uria orang Het itu juga mati. Kemudian Yoab mengutus orang untuk memberitahukan jalannya pertempuran itu kepada Daud. Ia memberi petunjuk kepada utusan itu demikian: ketika engkau selesai melaporkan seluruh jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, "Mengapa kamu mendekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Jika demikian, haruslah kau katakan, hambamu Uria, orang Het itu juga mati." Utusan itu pun pergi, dan ketika tiba, ia melaporkan kepada Daud semua yang diperintahkan Yoab kepadanya. Utusan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di medan terbuka. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai di pintu masuk gerbang." Pada waktu itu, para pemanah melepaskan panah ke hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa hamba raja mati, dan hambamu Uria, orang Het itu juga mati. Kata Daud kepada utusan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, jangan sesali hal itu, sebab sudah biasa pedang menelan korban di sana sini. Perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah. Demikianlah harus kau kuatkan hatinya." Ketika istri Uria mendengar bahwa Uria, suaminya, sudah mati, merataplah ia atas kematian suaminya. Setelah berlalu waktu berkabung, Daud menyuruh orang membawa perempuan itu ke rumahnya. Ia menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya! Sobat WB yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan dengan teliti dan kita temukan teguran Tuhan untuk kita hari ini. Sama-sama kita renungkan ayat yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud pada saat pergantian tahun. Di ayat 4, apa yang dilakukan Daud terhadap Batsheba. Dan ayat 15, apa yang dilakukan Daud terhadap Uria, suami Batsheba. Sobat WB, Daud yang seharusnya memimpin pasukannya untuk berperang seperti biasanya. Namun, saat itu dia menikmati kemenangan demi kemenangan yang diperolehnya. Dan itu membuatnya terlena. Sehingga dia jatuh dalam dosa perzinahan yang ujungnya adalah masalah demi masalah dialaminya. Daud tidak lagi menjadi pribadi yang hidup dalam perkenanan dan kasih karunia Tuhan karena berfokus pada diri sendiri. Sobat WB, setiap hari adalah peperangan kita untuk memutuskan tetap hidup dalam kasih karunia dan perkenanan Allah atau berhenti bergantung kepadanya karena keberhasilan
dan kenyamanan yang kita sudah dapatkan. Peperangan kita setiap hari adalah antara untuk tetap berpegang kepada kebenaran atau menyerah pada dosa. Berhati-hatilah, karena kita tidak kebal terhadap dosa. Sobat WB yang terkasih, kalau hari ini engkau merasa sudah sampai kepada semua pencapaianmu, bersyukurlah. Jaga hubunganmu dan cintamu kepada Tuhan. Tetap bergantung dan andalkan Dia dalam semua keputusan. Jangan menjauh dari kasih karunia. Jangan menjauh dari kemurahan dan kebaikan Allah. Dia Allah yang setia. Dia akan selalu menjagamu. Jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Sebab ketika engkau merasa kuat, justru disitulah kelemahanmu. Dan saat itu jugalah engkau sangat membutuhkan Tuhan. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita, berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam hidup kami hari ini, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk senantiasa menyadari bahwa seharusnya hidup kami dipimpin hanya oleh Tuhan saja. Kami mau terus belajar untuk tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan, menghargai betapa besarnya kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup dalam kasih karunia adalah hidup dalam keamanan yang sesungguhnya.